Gadis yang dibesarkan oleh kawanan serigala sejak kecil. Turun gunung untuk pertama kalinya. Karena gurunya memperingatkannya. Mobil di pinggir jalan semuanya taksi. Kemudian gadis itu menganggap mobil di tepi jalan sebagai taksi. Tanpa ragu-ragu, dia langsung masuk ke dalam mobil. Bahkan meminta sopir untuk segera berangkat. Baiklah, inilah mobil yang harus aku ambil untuk Tuan Bo. Masih muda ya? Mobil yang harus aku ambil. Mengapa mobilnya belum datang? Nona tabib, kita sudah sampai. Kamu memanggilku apa? Nona tabib, tolong cepat. Nenekku masih menunggumu untuk menyelamatkan nyawanya. Barulah pada saat itu, gadis itu menyadari bahwa dia telah naik mobil yang salah. Namun semua sudah tak bisa diperbaiki. Saat yang tepat, Cheo tampan kembali ke rumah. Gadis itu langsung jatuh cinta padanya. Dia berpikir, bagaimanapun caranya, harus bersama Cheo. Maka dia menggandeng tangan Cheo. Akan pergi menyembuhkan neneknya. Namun sang direktur tidak melepaskan. Malah memegang tangan gadis itu. Tindakan ini membuat asisten di sampingnya terkejut. Hai Sekretaris Liu. Aku tidak salah melihat, kan ada seorang gadis memegang pergelangan tangan Bao Ye. Bao Ye bahkan tidak melepaskan. Malah membalikkan tangan dan memegang tangan gadis itu. Kamu tidak salah melihat. Kamu yakin Bao Ye meminta kamu untuk menerima tabib sakti? Bukan kekasih hati. Ketika mereka bersiap masuk ke dalam rumah nenek, sang direktur tiba-tiba pingsan karena serangan jantung. Dokter menyatakan, nenek sudah tak bisa diselamatkan. Gadis itu cepat mendekat untuk mendiagnosis. Mendiagnosis nenek mengalami gumpalan darah akut. Harus segera dilakukan kateterisasi pembuluh darah. Meskipun dokter berpendapat, nenek kritis karena gagal jantung. Dalam keadaan darurat, gadis meminta bantuan sang direktur. Yang mengejutkan adalah, sang direktur sangat percaya pada gadis itu. Memerintahkan semua orang untuk mundur. Namun baru saja keluar, kakak perempuan mulai menyalahkan sang direktur. Bagaimana kamu bisa percaya? Seorang gadis berambut kuning, dengan latar belakang yang tidak jelas. Ya Bao Ye. Penyelamatan emas hanya dalam 5 menit. Sekarang sudah 4 menit berlalu. Mari kita masuk. Masih ada kesempatan. Aku menaruh kata-kataku di sini. Jika gadis berambut kuning itu bisa menyelamatkan nenek itu, aku akan memotong kepalaku dan memberikannya padanya untuk ditendang. Bao Ye baru saja menerima kabar. Dokter sakti yang kami sewa itu palsu. Dokter sakti sejati tidak pernah menerima pesanan kami. Ketika kata-kata terucap, direktur masuk ke dalam ruangan. Mencoba menghentikan gadis itu, menyuntik. Namun dia dihentikan dengan tepat oleh gadis itu dengan jarum perak. Menetapkan titik akupuntur. Tidak bisa bergerak. Kemudian gadis itu mengarahkan jarum perak ke arah lain. Memperingatkan semua orang di ruangan. Jangan bertindak gegabah. Jangan tergesa-gesa. Bicarakan dengan baik-baik. Detak jantung nenek sudah pulih. Maaf, aku salah paham padamu. Maafkan aku, Nona. Ini kesalahanku. Karena aku baru saja menemukan kami yang sebelumnya berhubungan. Tabib ajaib itu palsu. Jadi aku memberitahu Tuan Bo bahwa kamu adalah penipu. Tuan kakak terlalu khawatir tentang nenek. Itulah sebabnya dia sangat terkejut. Nenek sudah bangun. Sangat luar biasa. Aku memang bukan tabib ajaib yang kalian cari. Aku baru saja naik bus yang salah. Dan kebetulan aku sedikit mengerti kedokteran. Pembekuan darah nenek sudah dihilangkan. Sementara terhindar dari bahaya jiwa. Namun beban jantung terlalu berat. Tubuh tidak bisa menahannya. Aku akan menulis resep sebentar. Ikuti resepku untuk minum obat. Hidup selama 20 tahun lagi bukanlah masalah. Terima kasih. Terima kasih telah menyelamatkan nenekku, tanpa memperhitungkan masa lalu. Aku sekali lagi meminta maaf atas tindakanku tadi. Ini adalah bayarannya. Sedang hujan. Hujannya sangat deras. Cuaca berubah. Jika tidak keberatan, tinggallah semalam di rumahku. Besok aku akan mengirim orang untuk mengantarmu pulang. Baiklah. Terima kasih banyak. Ibu, ada apa? Kakak perempuanmu sudah pulang. Ingin kembali. Hanya masalah kecil. Ayah senang sekali. Kenapa kamu adalah putri terhormat?
Keluarga Sir. Mendapat pendidikan yang baik sejak kecil. Posisi dan statusnya istimewa. Tidak perlu merendahkan diri. Mengapa iri pada seseorang yang lebih rendah dari kamu? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah berlatih piano dengan sungguh-sungguh, memenangkan kompetisi piano. Menjadi murid Master Lola. Jadi begitu ibu, ayo pergi.